Nomor 2 ikut sama-sama. Taunya dari lainnya dia ke kakaknya bahwa Abi ditangkap polisi, seperti itu. Terus kemudian apa ceritanya setelah itu seperti apa? Kabarnya ada pihak polisi yang datang ke keluarga memberikan surat? Sama sekali tidak ada. Jadi kami memang sempat menunggu sampai sekitar jam 8, setengah 9 kok Mas Bambang belum pulang, gitu ya. Dan biasanya dia sudah pulang, dan setelah dibuka line sama kakaknya ternyata memang ditangkap polisi. Jadi tidak ada pemberitahuan atau penyerahan surat apapun kepada keluarga. Bu, tapi sebelum itu seperti apa? Kalau bercerita tentang kasus, Mas Bambang nggak pernah ceritakan kasus di rumah, ya. Tetapi bahwa akhir-akhir ini situasinya sedang hangat, memang beliau sudah sangat menyiapkan saya juga anak-anak bahwa kalau nanti terjadi apa-apa atas Abi, itu sesuatu yang biasa. Ya. Kemudian itu Sudah dalam perjalanan pulang. Jadi Taki yang kelas 4 SD itu sudah, makanya ketika saya tahu bahwa dia ditangkap polisi, saya langsung telepon ke sekolah. Taki ada di kelas atau tidak? Ada, berarti setelah pulang dari antar Taki. Pukul berapa saya nggak tahu karena saya tidak ada bersama dengan Mas Bambang. Yang ada sebenarnya pada saat itu anak saya nomor 2. Dia yang bersama dengan ayahnya dan dia juga sempat dibawa ke Bareskrim. Namanya siapa? Izat. Jadi dia yang nemani. Dia Izat Nabila. Yang menjemput berapa orang, Bu? Kalau keterangan Izat itu? Saya belum sempat bicara sama Izat. Sejauh ini sampai dengan siang ini paling tidak adakah anggota Polri ataupun KPK yang datang ke rumah ketemu sama Ibu untuk menjelaskan kondisinya? Tidak ada. Ibu nggak tahu alasannya ya, Bu, alasan penangkapan Bapak itu seperti apa? Belum tahu. Nggak ada surat di penangkapannya? Tadi surat penangkapannya dititip di Izat. Ya. Jadi Izat dibawa ke Bareskrim untuk ngambil surat penangkapan. Oh, ini dulu seperti penangkapan menyusul ya, Bu? Surat penangkapan itu seperti apa? Isinya apa, Bu? Yang apa? Saya nggak tahu. Saya belum baca detail, Saya cuma tahu bahwa ada surat penangkapan. Saya sudah simpan suratnya dan saya tidak baca detail surat penangkapan itu tentang apa. Untuk urusan yang bersifat pribadi, urusan keluarga, Mas Bambang tidak pernah menggunakan fasilitas yang disiapkan oleh negara. Nah, mengantar atau menjemput anak-anak biasanya dia nyopir sendiri. Itu jadi dia tidak ditemani oleh ajudan atau sopir kantor. Tapi sopir keluarga ada ya, Bu? Ya? Pak Idris itu, sopir keluarga. Sopir keluarga saat ini nggak ada. Jadi biasanya pagi-pagi Mas Bambang yang antar, siangnya saya yang jemput. Bu, Izat umurnya berapa usianya, Bu, sampai dia siap harus berhadapan dengan Bareskrim? 20. Lalu mentalnya sekarang bagaimana, kondisi psikologisnya? Biasa aja. Jadi gini, kami ini tidak melihat ini sebagai sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang membuat harus down gitu. Saya rasa saya dan anak-anak sudah sangat siap bahwa ini adalah resiko dari sebuah perjuangan, ya. Jadi hal-hal yang seperti ini tadi saya tanya ke Ijat, bagaimana? Keren banget Umi. Saya berada dalam satu situasi yang sangat keren. Jadi menurut saya tidak ada trauma apapun bagi Izat. Sekalipun mungkin yang paling kecil, bagaimana Ibu berusaha menjelaskan? Ya, makanya tadi saya jemput Taki, saya mengatakan ke dia, Nak, nanti kalau sampai di rumah, ada satu situasi yang mungkin Taki agak kaget karena banyak sekali om-om sama tante-tante di sini. Tetapi itu biasa, Nak, kita sudah sangat sering membicarakan itu. Dan dia menanyakan, apa Umi, Abi saat ini sedang dibawa oleh om-om polisi pergi untuk suatu hal, ya. Jadi abang tidak perlu terlalu risau. Oh enggak, saya tidak risau. Keren. Mungkin saat ini sudah ada kuasa hukum yang menemani Pak Bebe, tapi mungkin ada langkah lain dari pihak keluarga paling tidak ingin mengetahui
lanjut di sana ke Polri? Untuk saat ini saya stay saja di rumah. Ada teman-teman yang sudah mengelola ini. Dan saya serahkan nanti ketika mereka sudah bentuk penasihat hukum, nah biarkan saja untuk urusan hukum, itu urusan penasihat hukum dan itu urusan KPK. Ya, kalau misalnya nanti institusinya ikut terlibat. Harapan Ibu sendiri seperti apa Bu, terhadap penangkapan Pak BW ini? Harapan ke siapa? Untuk kasus ini. Saya rasa bahwa mudah-mudahan kasus ini cepat selesai, ya, juga bisa cepat dibuktikan apakah betul Mas BW itu salah atau tidak, supaya publik bisa lebih tahu. Tetapi tentu harapan yang sangat dalam adalah bahwa tolong segala sesuatu pada jalur hukum yang benar, tidak dalam rekayasa apapun, ya. Dan posisi Mas Bambang dalam kondisi apapun, insya Allah saya anak-anak tetap support, tetap dukung, ya, dan tidak perlu gentar untuk itu. Tapi Ibu sendiri melihat kasus ini seperti apa, Bu? Dilihat apa? Saya tidak tahu sebenarnya ini kasus apa sebenarnya, ya. Lebih Karena ke politis atau ke hukum gitu, Bu? saya juga tidak tahu, karena begini, Mas Bambang itu tidak pernah membawa pulang cerita tentang kasus ke rumah, ya. Jadi ketika dia duduk dengan kami, yang kami ceritakan adalah agenda-agenda keluarga, sehingga tidak ada urusan pekerjaan kantor, baik ketika dia lawyers maupun sekarang di KPK, yang dia pulang bahas bersama kami. Kami dengan agenda kami di rumah, saya dan anak-anak punya proyek-proyek yang harus kita lakukan setiap hari, gitu. Jadi saya nggak bisa komen apakah ini rekayasa, apakah ini nanti kita lihat saja perjalanan kasus ini seperti apa. Tidak ada. Sebelumnya, sebelum penangkapan? Tidak ada juga. Bu, nama lengkapnya? Dewi.